adalah salah satu dari 18 desa yang berada di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Pulau Bawean. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.902 jiwa ini, ia memiliki luas wilayah 421.400 hektar. Dengan luas wilayah tersebut, Desa Lebak terbagi menjadi 7 dusun, yaitu Dusun Lebak, Pade, Tanjung Anyar, Sungai Raya, Gunung Mas, Buling, dan Dusun Raba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadal, Kepala Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Saya ingin menyampaikan profil desa kami, Desa Lebak, di mana luas desa kami itu membentang sekitar 19 km dan terdiri dari 7 dusun, dan sebagian 3 dusun diantaranya membentang di pesisir pantai. Jadi potensi dari desa kami tentu saja potensi perairan lautnya dengan melimpahnya tangkapan laut, ikan, dan juga di daratan membentang perbukitan yang mana tanahnya sangat subur untuk bercocok tanam, bertani, dan kemudian juga alamnya yang bagus, yang sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan wisatanya, antara lain wisata pantainya, wisata Jerat Lancang, wisata Mangka Panjang di Dusun Tanjung Anyar, dan juga di Pantai Muara juga sangat berpotensi untuk dikembangkan wisatanya. Sementara di dusun-dusun lain seperti Dusun Lebak, Dusun Patek, Dusun Buling, Dusun Sungai Raya, ini sektor pertaniannya yang sangat bagus, terutama sektor tanaman padi yang masuk salah satu terbesar di Pulau Bawean. Di hasil kerajinan yang sementara ini diolah oleh masyarakat kami, yaitu produksi jahe merah, kemudian ikan laut, ikan asin, kemudian ada lagi kerupuk ikan, dan juga petisnya, karena memang desa kami desa yang berbatasan langsung dengan laut, sehingga hasil yang dikembangkan oleh masyarakat secara ekonomis itu juga berpusat dari hasil pengembangan laut, dan alamnya juga dikembangkan jadi tujukan wisata, salah satu wisata di Pulau Bawean. Tinggal bagaimana nantinya ke depan bisa dipoles, kemudian bisa dikembangkan sehingga lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, Kepala Dusun Tanjung Anyar. Sedusun ya yang ada di Dusun Tanjung Anyar ini ya cuma Tarok pengantin itu ya disewakan sama warga atau orang luar yang mau nyewa ke Dusun Tanjung Anyar, dan itu pun ada pengurusnya. Yang mengelola itu ada pengurusnya di Dusun Tanjung Anyar. Biasanya di malam Jumat itu diisi dengan salawatan, pembacaan bersanjid oleh anak-anak remas, dan diikuti oleh tokoh masyarakat dan ibu-ibu muslimatnya pun setiap Jumat rutinitas pembacaan Yasin di rumah-rumah itu berpindah-pindah. Dari pertama di kawasan RT 1, terus itu per rumah semua itu sudah diisi. Tiap malam Jumatnya itu berpindah-pindah. Kalau dia ya penghasilan nelayan gini kan
nelayan kecil Pak, kan nelayan tradisional, artinya yang cara menangkap ikan itu pakai alat tradisional, alat pancing, paling kurang lebih pakai jaring itu aja. Ya kadang-kadang ya penghasilannya itu ya kadang-kadang ada banyak gitu, kadang-kadang ya tak cukup, kadang-kadang kalau ada ikan banyak untuk melimpah kurang itu kalau dijual itu musim ikan melimpah itu murah ya. Dan kemudian kalau musim ikan kurang, maka biasanya pada bulan-bulan berapa itu, bulan 7, bulan 8 itu ikan itu sudah nggak ada Mas. Kalau bulan 8, 9 biasanya bulan 12, bulan 1, bulan 2 itu biasanya. Di sini tidak cuman untuk perorangan, dipakai sendiri. Biasanya tergantung ya, orangnya yang punya yang ini. Kemungkinan besar di hutan, beli di hutan kan. Kadang sebulan, kadang nggak sampai sebulan. Yang besar sampai 25 juta. Yang kecil paling minim itu 9 juta. Bukan pun aja nah, menggajar aja atau apa ya? Tergantung masyarakat pemberi. Kadang menunggu 10.000 bisa. Dengan pemberi naik kan naik. Ini kan turun kan ya? Turun di pabrik kan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Saya Riko, Ketua KKN Kolaborasi Bawean UIN Sunan Ampel Surabaya dan Stai Hasan Jufri Bawean kelompok 6 di Desa Lebak. Bersyukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kami kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN di Desa Lebak ini. Kegiatan KKN kami kali ini bertema ekowisata dengan menggunakan metode Asset Based Community Development atau metode ABCD, di mana teman-teman diharapkan dapat memetakan seluruh aset yang ada di desa yang nantinya dapat dikembangkan dan dikelola untuk menjadi sebuah tempat atau sebuah aset wisata bagi desa, dan diharapkan nantinya juga dapat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tersebut. Potensi yang ada di Desa Lebak ini sangat banyak tentunya, akan tetapi di sini teman-teman sekiranya berfokus kepada aset-aset yang dapat dikembangkan menjadi tempat wisata. Ada beberapa hal yang dapat kami temukan di Desa Lebak ini. Yang pertama adalah wisata Jerat Lanjeng yang ada di Dusun Tanjung Anyar. Kemudian tidak hanya itu, juga ada Pantai Muara dan sentra pembuatan perahu cukong, yaitu perahu khas dari Pulau Bawean. Untuk pengembangan kami fokus kepada wisata Jerat Lanjeng karena berbagai faktor. Yang pertama adalah dari segi sejarahnya, karena memang Jerat Lanjeng ini atau Makam Panjang itu merupakan salah satu tempat wisata tertua di Pulau Bawean, dan juga dari segi alamnya yang sangat luar biasa seperti itu, dan juga di sana ada faktor-faktor sejarah lain. Kegiatan teman-teman selama KKN ini, jadi ada beberapa program kerja yang kami lakukan selama kegiatan KKN di Desa Lebak ini. Yang pertama, kami melakukan penanaman mangrove bersama teman-teman dari SMK Hasan Jufri. Nah, penanaman mangrove ini sekiranya dapat menambah keindahan pantai yang ada di wisata Jerat Lanjeng. Kemudian juga dapat mengantisipasi efek abrasi dari ombak pantai sehingga tidak mengikis pantai yang nantinya akan berdampak pada pengurangan tanah seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan kegiatan manajerial di mana teman-teman memfasilitasi kepada
pengelola dan masyarakat agar dapat menambah wawasan keilmuan mereka di bidang manajemen, khususnya untuk melakukan pengelolaan di wisata Jerat Lanjeng tersebut. Kemudian juga kami melakukan kegiatan sosialisasi sampah, karena memang sampah di Pulau Bawean ini, khususnya juga di Jerat Lanjeng, itu merupakan salah satu problem. Sampah ini sebenarnya tidak hanya dari masyarakat, tetapi dari laut juga, seperti itu. Jadi kami di sana juga memfasilitasi terutama masyarakat dan ibu-ibu PKK bagaimana cara mengelola sampah tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai mungkin bahan kerajinan atau mungkin hal-hal bermanfaat lain, sehingga tidak hanya terbuang sia-sia. Kemudian juga teman-teman melakukan penambahan dan perbaikan fasilitas yang ada di lokasi wisata Jerat Lanjeng, seperti penambahan tempat sampah, pembuatan tempat sampah, kemudian juga pembuatan bus. Kami juga melakukan penambahan fasilitas yang ada di wisata Jerat Lanjeng, seperti penambahan dan pembuatan tempat sampah, pembuatan kursi, memperbaiki pagar dan pengecatan ulang. Kemudian juga kami membuat spot foto, pembuatan papan sejarah Jerat Lanjeng, dan juga ada pembuatan papan himbauan untuk penambangan pasir seperti itu, dan papan penunjuk arah ke lokasi wisata Jerat Lanjeng. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang pertama teman-teman KKN yang sudah sangat luar biasa meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya dalam rangka mengembangkan aset khususnya di wisata Jerat Lanjeng. Kemudian juga kepada masyarakat, khususnya ke Dusun Tanjung Anyar yang sudah membantu kami dan berkolaborasi dengan kami untuk melaksanakan berbagai macam proker dan kegiatan. Juga kepada pihak desa atas support dan bantuannya selama kegiatan KKN kami. Harapan kami setelah kegiatan KKN ini berakhir, masyarakat, juga teman-teman Remas dan pihak-pihak terkait desa dapat melanjutkan apa-apa yang kita bangun bersama, kita kerjakan bersama selama kegiatan KKN ini. Dan juga semoga apa yang kita kerjakan bersama ini dapat menjadi manfaat